Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam ayah bunda, bapak, ibu, hadirin dan hadirat, karena saya masuk daerah Melayu, Kampar. Kampar ini identik dengan pantun Serami Mekahnya Provinsi Riau, betul? Saya pengen pantun juga, kayak Pak Bupati tadi, diwakili oleh abang saya, Bang Zamzami Hasan. Beliau ini keluarganya Zulkifli Hasan katanya, betul ya? Ya, Helmi Hasan, Ketua MPR. Kalau bukan karena tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir Ustadz Oren di Masjid Istiqomah ini. Alhamdulillah. 3 hari saya ngapalnya, Bu. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas semua. Berhutang kalian semua. Kencang aminnya. Saya pancing kalian tadi. Terpancing kalian. Berarti banyak hutang juga kita ini ya. Yang tidak menjawab salam saya doakan lakinya, suaminya, bapak-bapak pula yang jawab. Ayalah. Saya ulang sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mamak cerdik pandai, para abuya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majlis taklim yang berada di lingkungan Masjid Istiqomah. Yang saya cintai aparatur pemerintah, alhamdulillah. Bersama kita Bapak Bupati kita yang diwakili oleh abang tercinta saya, Bang Zamzami Hasan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, panjang umur ibadah beliau. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Camat. Alhamdulillah kami kompak malam ini. Ya, kami udah janjian sama-sama oren. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau setia dengan pasangannya. Amin ya rabbal. Karena orang yang suka oren itu romantis orangnya. Alhamdulillah. Yang ngomong bini saya. Bini saya yang bilang, Pak Camat. Yang saya cintai, alhamdulillah, Pak Kepala Desa kita. Ternyata beliau juga bendahara Masjid Istiqomah. Nah, ini hebat ini bendahara. Ya. Makanya cepat masjid ini selesai. Ya, mudah-mudahan masjid yang kita cintai ini menjadi masjid contoh bagi masjid-masjid yang lain yang ada di Kampar, apalagi di Indonesia. Amin ya rabbal. Ini minimalis. Kalau saya lihat ini, saya ingat ketika di Azikro Sentul Bogor, di tempat sahabat saya almarhum Arifin Ilham. Nah, sekalian langsung saja. Tadi ketua masjid, abang saya, ustadz saya, guru saya, buya saya menyampaikan kenapa dipanggil Ustadz Oren. Nah, langsung saja di awal, biar tidak ada dusta di antara kita. Karena sekarang ini sensitif, pemilu mau datang, betul? Betul nggak? Nah, ini sensitif, saya harus jelaskan biar tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya oren. Halo. Duluan saya oren. Seharusnya mereka bayar royalti ke saya, hak patennya. Ya, saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Walaupun rutin ngisi di kantor pos pusat Jakarta di Senen, tiap bulan saya ngisi. Semuanya, mobilnya kantor pos itu, motornya, karyawannya pakaian oren semuanya. Pimpinannya sekarang perempuan. Sama dengan
Kapolsek kita hari ini, alhamdulillah, ya pimpinan daripada kantor pos, nggak tahu udah ganti apa belum. Tapi rata-rata sekarang perempuan banyak. Rektor juga perempuan banyak. Alhamdulillah, hidup perempuan. Oke. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir tahun 70-an. Saya lahir di Tanah Abang di Jakarta. Bapak saya punya toko, nama tokonya Toko Cardova. Orang Ocu banyak belanja ke Tanah Abang, di Blok A, di Blok F, dan Metro. Orang Kampar banyak belanja. Pengusaha pasti tahu, Toko Cardova. Kemeja, kaos, celana jin, celana setan. Tapi khusus laki-laki, perempuan tidak ada. Alhamdulillah. Orang lama pasti tahu. Saya ngisi di Bangkinang, ternyata kawan-kawan bapak saya banyak paji-paji di Bangkinang. Alhamdulillah, bapak saya sudah meninggal. Kami yang melanjutkan usahanya. Ya, saya ini pedagang sebenarnya Bapak Ibu, bukan ustadz. Cuman gara-gara sekolah di pesantren Gontor, lanjut ke Darun Najah, jumpa Arifin Ilham. Nah, ini sejarahnya. Saya lanjutkan dulu. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Bajunya apa? Oranye dan hijau. Banyak anggota dewan, Buya Indra Gamal dulu terjebak dengan pramugari Garuda. Dari Riau rata-rata naik Garuda. Akhirnya diam-diam nikah siri dengan pramugari Garuda. Tanya sama beliau, kawan-kawan beliau banyak itu dulu. Halo, halo, kok Ustadz Oren tahu? Saya juga di dalamnya. Gimana nggak tahu saya perangai-perangai mereka? Oknum Ustadz dengan oknum pejabat beda tipis. Masalah perempuan. Halo, halo. Nggak usah lah. Saya besar di Tanah Abang Pak. Penipu ditipu nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda Bu. Walaupun hampir menikah dengan pramugari Garuda, nggak jadi. Batal. Maharnya banyak kali apa jemputannya. Banyak tingkah perempuan sekarang. Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Rompinya provinsi yang paling hebat itu Bu, Provinsi Riau. 3 kali berturut-turut gubernurnya masuk penjara. Betul? Betul nggak? Dan ketiganya dekat dengan saya, karena ketiganya ngasih saya beasiswa S1, S2, S3. Halo, halo. Sebenarnya mereka orang baik semuanya itu. Nggak tahu dijebak apa nggak tahu saya. Yang jelas kita tetap berbaik sangka aja. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Samsuar aman. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sudah di penghujung masalahnya ini. Saya ini hobi saja Bapak Ibu. Saya luruskan, hobi. Dari bujang sampai sekarang umur 50 tahun, dari S1 sampai S3. Selesai saya di UKM, tadi berbicara dengan ayahanda saya. Ternyata orang Ocu, orang Kampar ini banyak di Malaysia. Dan saya jumpa, memang betul di pasar malam rata-rata yang dagang orang Kampar. Ocu Den, ya, jualan cendol, jualan macam-macam, jualannya mobilnya 4, rumahnya 4, bininya 4. Halo, halo, sawitnya banyak, ringgit dibawa pulang ke Kampar, beli sawit dia. Banyak kaya-kaya di Malaysia, orang kaya itu yang asli Kampar itu uangnya dioper ke sini. Betul Pak Ji? Betul nggak? Ya, saya tahu semuanya karena saya berkawan dengan mereka sambil S3. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini hobi saja. Warna oranye ini hobi. Gara-gara oranye, saya suka oranye dari bujang. Saya teman karibnya almarhum Arifin Ilham. Kenal Bu? Kenal almarhum Arifin Ilham? Bininya 3. Nah, bini lagi Ustadz Oren. Bininya 3. Arifin Ilham bininya sekarang ketiganya janda. Halo, halo. Ya, karena beliau sudah meninggal. Gara-gara almarhum, saya akrab dengan dia. Opik Tomboati, kenal? Tomboati itu kawan karib saya. Ahmad Halapsi, kenal? Solmed, kenal? Pantun Zaki Mirza. Di bawah itu jauh Jeffrey Aswan, abang Jeffrey Al-Bukhari sama dengan saya.
Gara-gara kami sering duduk bersama kopdar, namanya kopi darat. Kalau kosong jadwal mereka, mereka pasti ngumpul dengan saya. Gara-gara saya sama-sama di pesantren, mereka nanya, kamu kok nggak mau jadi ustadz? Ngapain jadi ustadz? Saya sudah pengusaha, pedagang di Tanah Abang, lebih banyak uangnya daripada ustadz. Saya bilang, enggak, kamu cocok jadi ustadz. Karena mereka sering ke rumah saya, main ke rumah saya semuanya warnanya oranye. Saya cat oranye, Bu. Mobil saya oranye semuanya. Terakhir mobil saya beli Venturer nggak ada warna oranye, saya bikin warna oranye. Alhamdulillah. Jadi kalau lewat di Bangkinang Venturer warnanya oranye, itu mobil saya itu. Kejarlah. Halo. Kalau ke Sumbar saya pasti lewat sini kan? Pasti lewat sini saya. Jadi ayah bunda bapak ibu, ini oranye hobi saja. Gara-gara almarhum Arifin Ilham diajak saya masuk Antv. Cahyati, masih ingat dulu? Hari Senin, Selasa, Rabu sebelum subuh. Masih ingat enggak? Yang memandu Arifin Ilham. Saya dimasukkan oleh dia. Ngisilah saya. Akhirnya ditulis nama saya Ustadz Oren. Langsung diajak ke MNC Muslim. Langsung diajak RCTI tahun 2017. Kajian Rahmatan lil Alamin Ramadan. Langsung saya diajak ke Serambi Islami TVRI hari Kamis pada subuh. Masih ingat? Gantian ustadznya, termasuk saya. Ditulis nama saya Ustadz Oren. Akhirnya sampai sekarang nama itu booming. Jadi bapak ibu kalau buka YouTube, tulis Ustadz Oren, pasti muncul wajah saya. Nggak ada lagi selain saya di dunia. Pasti saya aja muncul. Kalau saya buktikan. Halo? Di Google tulis Ustadz Oren di Google, pasti muncul saya, wajah saya. Yang oren-oren muncul semuanya. Alhamdulillah. Ini hanya branding walaupun tidak sunnah. Jadi saya luruskan bapak ibu, saya tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Ini hobi saja. Sepakat? Setuju? Saya lanjutkan. Ini baru penghormatan tadi. Yang saya muliakan, alhamdulillah, aparat dari kepolisian, Kapolsek kita, bunda kita, tadi kami berfoto di luar, tinggi orangnya, lebih tinggi dari saya, malu saya. Ya, luar biasa beliau. Ya, dan juga Dan Ramil bersama kita, Babinsa kita, mudah-mudahan aparat selalu membela para ulama. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Majelis Ulama Indonesia, DKMT, Kementerian Agama, Ketua LPM, Pak Kadus, RT RW, mohon maaf tidak menggunakan ta'zim, saya tidak menyebutkan semuanya. Malam ini kita disuguhkan dengan cerita akan menyambut Ramadan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan malam ini, saya tidak ingin malam ini terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya tidak ingin malam ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Saya ingin berbekas di Masjid Istiqomah Kuok ini. Barusan saya mendengarkan informasi dari ketua kita, telah terjadi peringatan Isra Mi'raj di masjid ini. Yang ngisi sahabat saya, Ustaz Samsul Rizal, guru saya. Pertanyaannya, setiap tahun kita mendengarkan peristiwa ini, betul? Benar nggak? Setiap tahun kita menyambut Ramadan. Aneh, lucu bin ajaib bangsa kita, khususnya umat Islam. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid mendengarkan kajian. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid mendengarkan tausiah, tablik akbar. Tapi aneh, lucu bin ajaib, ketika azan berkumandang mereka hilang semuanya. Betul nggak? Benar nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ada apa bangsa ini? Ada apa negara ini? Mohon maaf Bapak Ibu, saya jujur malam ini, hari ini bangsa kita carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi. Betul? Bulan yang lalu saya ceramah di Padang, di kota Padang, di hotel goyang Pak, jam 6 pagi, gempa. Saya ingat Turki Pak, untung nggak roboh itu hotel. Kalau roboh wassalam, saya nggak mungkin ceramah malam ini. Allahu Akbar. Setiap provinsi Pak digilir oleh Allah Indonesia.
Tapi aneh, lucu bin ajaib, kenapa Indonesia masih selamat? Kenapa negara kita ini masih ada, Indonesia? Ternyata Bapak Ibu, saya harus jujur malam ini, yang menyelamatkan bangsa kita, tahukah kalian Bapak Ibu? Mereka yang rutin istiqomah, sama dengan nama masjid Istiqomah, yang rajin subuh berjamaah ke masjid, itulah yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Seandainya mereka tidak ada lagi Bapak Ibu, seandainya tidak ada lagi yang subuh berjamaah di masjid ini, tidak ada lagi yang sujud di sepertiga malam menjelang subuh, saya bersumpah di masjid ini Bapak Ibu, Indonesia sudah karam, Indonesia sudah hilang, nggak ada lagi Indonesia Pak. Makanya pada kesempatan yang singkat ini menjelang Ramadan ini, sebelum berbicara tentang Ramadan, saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Serius ya Pak. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu Pak. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu, ibu-ibu. Perbaiki sholatmu Bapak Ibu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki sholatmu sebelum Ramadan ini, bahagia hidupmu dunia, akhirat pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Maksudnya apa Ustaz Oren? Maksudnya apa? Maksudnya dahulukan Allah sebelum menatap dunia. Maksudnya apa? Jadilah kalian orang beriman, karena yang dipanggil Ramadan hanya orang beriman, bukan orang Islam. Saya ulang Bapak Ibu, yang dipanggil Ramadan hanya orang beriman, bukan orang Islam. Betul nggak? Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang dipanggil. Pertanyaannya siapa orang beriman Ustadz Oren? Orang beriman Bapak Ibu itu yang mereka subuh ke masjid. Setuju nggak? Kok bapak-bapak diam, ibu-ibu setuju? Saya ulang, setuju nggak? Yang dipanggil orang beriman. Bapak Ibu kalau pengen melihat orang Islam di Indonesia ini paling gampang. Kalau pengen melihat orang Islam di Indonesia ini paling mudah, karena masjid paling banyak Pak. Paling enak hidup Pak di Indonesia. Saya ceramah setiap malam dari Aceh sampai Irian Jaya, sampai ke Fakfak, kampungnya Ngabalin. Tahu Ngabalin? Tiap malam saya keliling Pak. Saya berputar kemarin ke Palembang, Bangka Belitung, Lubuk Linggau, Muratara, Muarabungo, Damasraya, Sijunjung, sekarang Provinsi Riau. Saya melihat masjid nggak ada yang jelek Pak. Banyak di setiap desa itu ada 7 masjid, 10 masjid. Tapi aneh, lucu bin ajaib Pak. Masjid banyak, tapi jamaahnya nggak ada. Betul nggak? Benar nggak? Saya pernah diundang ke Gorontalo Pak. Subuh nggak ada kajian, panitia nggak ngisi jadwal. Saya bilang, kenapa kalian kosongkan? Antarkan saya besok subuh ke masjid, saya mau sholat subuh berjamaah. Tahukah Bapak Ibu, yang menjemput panitia terlambat pula, masbuk saya, emang kurang ajar juga panitia nih. Sudah terlambat nanya lagi, di mana kita sholat? Kamu orang sini, kamu lebih tahu. Saya bilang, cari masjid yang paling bagus. Dicari masjid yang paling bagus Pak. Wih, besar masjidnya, AC-nya bagus, kipas anginnya indah. Ya, saya pas masuk masjid itu Pak, ya Allahu Akbar, yang azan Bapak itu qomat dia, imam dia, makmum dia juga. Halo, halo. Kenapa saya tahu? Saya masbuk, 1 rakaat dapat. Selesai sholat saya tanya, yang azan siapa tadi Pak? Saya Pak Ustaz. Yang qomat saya juga. Yang imam, saya niat imam tadi Ustaz. Saya yakin pasti ada yang datang, Ustaz yang datang tadi. Halo, halo. Makanya ayah bunda Bapak Ibu kalau pengen melihat orang Islam, gampang melihatnya. Kapan Ustaz Oren? Hari Jumat. Itu orang Islam semua Pak. Sampai ke WC penuh Pak. Betul nggak? Kalau pengen melihat orang Islam ibu-ibu, gampang. Idul Fitri, Idul Adha, keluar semuanya.
bajingan, bangsat, kucing ayah, karapai. Halo, itu bahasa Tanah Abang itu, bapak saya. Semuanya keluar pak, pintu dikunci sama emaknya, nggak boleh makan ketupat. Ocu Iman dulu, tampar kepala kamu nanti. Ocu Iman ya, yang dia Ocu Iman. Iya, saya pernah makan di situ, Musa Parli. Ya, sholat nggak boleh makan ketupat dulu, nggak boleh makan lontong sate dulu. Itu orang is. Tapi kalau pengen melihat orang beriman Bapak Ibu, kapan melihatnya? Kapan melihatnya? Besok subuh Pak. Hanya orang beriman yang berhak, hanya orang beriman yang dipanggil oleh Allah. Mohon maaf, ini kurang ajar Ustadz Oren. Berarti kami yang nggak subuh ke masjid nggak dipanggil sama Allah, kan begitu? Saya pengen malam ini besok pagi kita semua jadi orang beriman. Setuju nggak? Yang saya rindukan Pak, tahukah Bapak Ibu yang saya rindukan apa? Yang saya rindukan adalah subuhnya umat Islam kampar sama dengan Jumatnya. Takbir. Kalau sudah itu yang terjadi Pak, berkah negeri ini Pak, berkah kampar ini Pak. Sawit yang harganya 2.000 naik jadi 5.000 Pak. Halo. Kalau nggak percaya buktikan Pak. Kalau udah dekat dengan Allah Pak, apapun permintaan kita Allah kabulkan. Betul nggak? Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura. Dengarkan Pak, ini ayat Al-Quran saya baca, Asy-Syu'ara. Jikalau suatu negeri, suatu kampung, suatu bangsa, suatu negara, penduduknya pertama apa? Amanu, beriman. Maksudnya apa? Subuhnya kemas. Wattaqau. Yang kedua syaratnya apa? Bertakwa, takut bermaksiat. La fatahna. Ini harfu taukid dalam kaidah bahasa Arab di pesantrennya Buya Bakhtiar Daud Islamic Center. Ya, la itu la harfu taukid namanya. Dalam kaidah grammar kalau kita nahu sorok namanya. Pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan percaya nggak Pak? Yakin nggak? Jadi artinya Bapak-bapak, saya ingin malam ini sebelum Ramadan datang, masih ada kesempatan tadi sampai 14 hari lagi, ya, kurang lebih, ya 12 atau 14, 13, kurang lebih. Ini kesempatan jadi orang beriman ayah bunda. Ya, jangan sampai kita tidak diakui oleh Allah. Ya, ketika Ramadan rame-rame kalian ke masjid, 10 pertama masjid penuh. Ya, pas 10 yang ketiga masjid ada kemajuan, sopnya maju ke depan. Halo. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan ini tulis di wall Facebook ibu-ibu yang punya Facebook. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering engkau menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, mana buktinya? Mengaku beriman, subuh kalian di mana? Jangan ngaku beriman kalau subuhnya nggak ke masjid. Tuan-tuan, bapak-bapak, ayahanda, bujang lapo. Jangan ngaku beriman kalau subuhnya nggak ke masjid. Beriman, orang beriman pula kita. Subuh kalian di mana? Orang beriman subuhnya di mana? Orang munafik subuhnya di mana? Orang munafik subuhnya di mana? Kok diam kalian, ragu kalian menjawab? Orang munafik subuhnya di mana? Mohon maaf Bapak-bapak, ini mau digas apa gaspol? Ini mau digas apa gaspol? Saya ulang, jawab dengan kompak. Orang beriman subuhnya di mana? Kompak kalian. Orang munafik subuhnya di mana? Di rumah. Mana pula dalilnya Ustadz Oren? Orang kampar kan begitu. Sama orang Piaman, sama orang Minang. Mana dalilnya Ustadz Oren? Asal bicara kamu ini. Kan begitu. Dengarkan Pak, hadisnya sahih. Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya. Saya menyambung lidah beliau. Apa kata beliau? Inna asqalas salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik Bapak Ibu, salat isya dan salat subuh ke masjid Istiqomah.
Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua solat ini, hebatnya dua solat ini, la atauhuma walau hafwan, mereka akan datang ke masjid Istiqomah, ke musola, ke surau dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Yang ngomong siapa Pak? Yang ngomong siapa Pak? Rasulullah, Nabi Muhammad, bukan saya. Jangan salahkan saya. Itu perbedaan orang beriman dengan munafik. Apalagi perbedaan orang beriman dengan munafik. Orang munafik itu apa Pak? Kalau bahasa premannya Bang Kinang, munafik itu hipokrit, nifak, penjilat, pengkhianat, bermuka dua. Tuh, bahasa agak kasar begitu. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Betul nggak? Benar nggak? Tuh. Apalagi Ustaz Oren? Singkat saja. Rasulullah mengatakan munafik itu apa? Siapa munafik itu? Dan tahukah Bapak Ibu yang menghancurkan bangsa kita hari ini siapa? Yang menghancurkan bangsa kita hari ini siapa? Mereka para munafik. Mengaku Islam tapi membenci ulama, mengaku Islam tapi menistakan Al-Quran, mengaku Islam tapi nggak suka dengan masjid. Betul nggak? Benar nggak? Apalagi Ustaz Oren? Satu lagi, Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta, kalau berbicara bohong. Saya mau tanya Bapak Ibu, jujur menjawabnya. Banyakkah oknum pejabat pemimpin di Indonesia pembohong? Berarti munafik. Banyakkah pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Berarti munafik. Ibu-ibu saya tanya, Bapak diam. Bapak diam ya. Pak, diam ya. Ibu-ibu jawab semua. Banyakkah pemimpin rumah tangga pembohong? Tuh dengerin, bini bapak yang ngomong banyak katanya. Halo. Saya ulang. Ibu-ibu aja jawab. Ibu-ibu yang janda diam. Yang punya laki aja, janda diam. Saya tanya, banyakkah pemimpin rumah tangga pendusta? Tuh dengerin Pak. Itu bini bapak yang ngomong Pak. Di handphone kalian tulis namanya Roni pada Rini. Halo. Ada suami laki di Kuwok model itu? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Ini lelaki soleh semuanya. Alhamdulillah. Di handphone kalian tulis namanya Santos pada Santi. Ada laki model itu Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Mohon maaf anggota dewan, saya punya teman anggota DPR RI oknum ya Bang Zami, ini oknum. Saya lagi ngobrol sama dia di kafe di Jakarta nih, lagi ngobrol asik, lagi makan kebab Turki ya, dia makan kuitiau namanya macam-macam nih sekarang, lagi makan handphonenya berdering, saya tengok namanya tukang urut, dia angkat, assalamualaikum beb. Gila saya bilang, tukang urut beb. Iya sayang, ini lagi sama Ustaz Oren lagi ngobrol. Oh iya, ajak Ustaz Oren ke rumah dong bang, kata perempuan itu. Oh iya, ntar kita ajak ke rumah kita ya. Sabar ya sayang ya, jam berapa pulang sayang, udah kangen ini dari Indo. Sabar sayang, ntar lagi pulang kok, kita bawa Ustaz Oren ke rumah ya. Sabar ya sayang ya. Habis tutup saya tanya, bang, sayang beb itu tukang urut. Saya bilang, apa jawabannya? Ustadz, ini bini kedua Ustadz. Kalau dibikin bini kedua ribut di rumah Ustadz, makanya saya bikin tukang urut. Ada laki-laki model itu di sini Pak? Ada nggak? Pak, Pak, saya tidak ingin malam ini orang munafik masih ada di Kuwo. Setuju nggak? Pulang dari sini malam ini sebelum Ramadan. Ini menyambut Ramadan kan?
Saya ingin bermakna Pak, saya ceramah, saya nggak ingin Bapak mendengar pulang dari sini nggak ada gunanya. Pulang dari sini, saya berpesan, saya juga menasihati diri saya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya juga menasihati diri saya, pulang dari sini, ambil tangan istri. Sebelum tidur nanti malam, tatap wajahnya, ambil tangannya, buang ego kita, gengsi kita. Sekali-kali kita yang mengambil tangannya, kalau perlu basuh kakinya. Setuju Bu? Setuju Bu? Saya angkat, kalian nggak mau pula. Saya puji, kalian nggak mau pula. Pak, ini serius. Ini Ramadan, bisa jadi ini Ramadan terakhir Pak. Saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Halo? Pulang dari sini, ambil tangan istri Pak. Sebelum jam 12 malam nanti, ambil tangannya, cium tangannya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepadanya Pak. Dosa kita banyak sama istri Pak, betul nggak? Dosa kita banyak Pak. Mungkin istri bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan dosa kita. Tanya sama mereka kalau percaya. Ambil tangannya, cium tangannya, peluk dia, dan bisikkan di telinganya, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Halo? Halo? Saya serius, saya nggak bercanda ini. Saya hidup di Tanah Abang Pak. Pak Haji Tanah Abang itu Pak. Pak Haji Tanah Abang. Mohon maaf ya, Pak Kanda, Pak Kades, Pak Camat. Saya rutin minggu kedua hari Rabu kajian zuhur di Blok B Masjid Fatailah di lantai 12. Rutin kajian zuhur Pak. Itu Pak Haji kalau saya sudah ngisi kajian zuhur, habis zuhur, mereka kumpul Pak, makan rendang, makan dendeng, di peluknya saya menangis Pak. Ini jawab Pak Ustadz Oren. Di peluknya mau, diciumnya saya Pak. Habis itu Pak dia menangis. Sambil berkata apa? Saya banyak dosa Ustaz. Semuanya curhat dengan saya Pak. Rata-rata Pak, hampir ratusan, mohon maaf. Ini direkam nih Pak. Hampir Pak, itu mereka masa mudanya Pak, maksiat. Bahkan ada di antara mereka yang istrinya 16 orang. 16 orang Bu, bini pertama nggak tahu. 16 orang. Kapan pakai kain sarung itu? Halo? Tapi ketika sudah tua, stroke, lumpuh, yang 15 orang pergi Pak, meninggalkannya, uang sudah dibawa lari, dibawa pergi. Yang setia tetap nomor 1 Pak, bini pertama. Hidup istri pertama. Pak Haji, Pak, saya minta maaf, saya jujur ini. Rata-rata Pak Haji Tanah Abang nggak tamat SD Pak. Termasuk bapak saya, kelas 2 SD nggak tamat Pak. Orang Bangkinang juga ada di Tanah Abang. Ya, bapak saya, paman saya, om saya yang punya Serambi Mekah Padang Panjang itu, yang di Simpang itu, di Padang Panjang itu, SD nggak tamat Pak, kelas 2. Tapi otaknya encer, merantau, ikut mamanya ke Tanah Abang, ke Jakarta. Awalnya susah hidupnya Pak, ikut pamannya, ya, ikut omnya, dagang kaki lima dulu, 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500, kan begitu, ya, dagang kaki lima begitu, yang jauh mendaki Merape, Bali, Barangden. Karena otaknya encer, pintar, bakat dagangnya ada, uang terkumpul, beli ruko, beli toko, beli tanah. Akhirnya buka toko di Tanah Abang, kaya mendadak mereka. Dulu tahun 70-an, anak-anak kecil 12 tahun umurnya Pak, merantau Pak, kaya mendadak. Termasuk bapak saya. Tapi ketika mereka kaya, ilmu agama tidak ada. Ujung-ujungnya kemana? Bini ada, tapi uang banyak. Mereka tuh uang banyak Pak, nggak seperti anak muda sekarang Pak. Ada sultan lah namanya, dipamerkan kekayaannya. Orang Minang Pak, yang saya tahu Pak, di Tanah Abang itu kalau dia kaya nggak mau ngasih tahu kekayaannya Pak. Kenapa nggak mau dikasih tahu? Takut kena pajak. Halo? Kalau sekarang pamer dia, lah ketangkap, mampus kalian. Halo? Orang Minang tuh Pak, sama dengan orang Cina Pak. Semakin kaya termasuk orang Ocu. Semakin kaya semakin pendek celananya. Betul nggak? Hidupnya santai, dia cool aja, nggak mau memperlihatkan kekayaan. Walaupun pendek celananya, ATM banyak di sakunya.
Alhamdulillah. Ini enggak, baru kaya sedikit sudah bergaya dia. Gaya barat lagu saluang. Tari Jepang joget India. Halo. Awak melarat nggak tahu diutuang. Artinya ya bunda bapak ibu yang saya cintai. Mohon maaf saya, ini bahasa Tanah Abang, Minang Tanah Abang. Bapak saya ngajarkan. Walaupun agak kasar saya minta maaf. Pak, itu rata-rata mereka masa mudanya pak kelam, ilmu agama kurang, tapi di masa umur 50 tahun 60 tahun baru sadar, baru ke masjid pak, baru menangis di masa tuanya, menyesal atas perbuatannya pak. Akhirnya apa? Tetap kembali ke istri pertama pak. Yang paling setia itu tetap yang pertama pak, yang dari awal berumah tangga duduk di kaki lima sampai tidur di tikar pak, di karton, sekarang sudah pakai Olimpik dan King Coil. Halo. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia lupa diri, lupa daratan. Betul? Betul? Maksud saya Pak, biar bermakna menyambut Ramadan. Pertama, ambil tangan istri. Bu, kalian punya suami tepat, kalian akan jadi ratu dalam rumah tangga. Tapi kalau tidak dapat suami yang tepat, kalian jadi babu dalam rumah tangga. Betul nggak? Oh, kencang betulnya Pak. Masuk acara mambo. Halo. Halo. Tulis di wall Facebook. Dapat suami tepat jadi ratu dalam rumah tangga. Dapat suami tidak tepat jadi babu. Tuh, tulis. Untuk suamiku. Kan mantap. Halo. Halo. Mudah-mudahan suami kita berubah di bulan Ramadan. Dan kita menginginkan malam ini bapak-bapak semuanya nomor-nomor janda di handphonenya dihapus semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kecuali yang mau diselamatkan, izinlah sama bininya, jangan diam-diam mbak. Hei, hei, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium baunya. Betul nggak? Betul nggak? Saya ceritalah satu. Masih ada cerita nih, boleh? Boleh? Cerita Pak Haji Tanah Abang. Cerita yang simpel aja lah, nggak usah yang tinggi-tinggi pak. Panjang kepala bapak nanti. Ya, Pak Haji Tanah Abang satu saja pak. Pak Haji ini baik pak. Kebun kacang pak, Tanah Abang itu pak, itu grosir internasional. Tanah Abang itu pun ada jalan kebun kacang pak, sampai 35 sampai Bundaran HI Sogo itu, yang sering demo. Pernah lihat? Bundaran itu dulu pernah kena banjir di zaman Ahok. Halo? Itu kebun kacang namanya pak. Saya tinggal di kebun kacang 5, dekat ke Tanah Abangnya. Ya, ada Perumnas di sana, tempat rombongan Hercules malak-malak orang dulu waktu muda. Sekarang sudah Islam dia, alhamdulillah. Orang Ambon di situ banyak. Bapak Ibu, ada seorang Pak Haji pak. Ya Allah, hebat Pak Haji ini pak. Pak Haji ini luar biasa. Belum azan di masjid pak, sudah di masjid. Belum azan zuhur pak, 1 jam sudah di masjid. Belum asar pak, 1 jam sudah di masjid. Luar biasa, ibadahnya bagus. Jumpa anak kecil pak, ceban 10.000. Setiap ada anak kecil 10.000. Jumpa security 50.000. Sampai beliau bersedekah pak, satu hari itu 3 sampai 5 juta pak, satu hari pak. Bayangkan. Nah itu orang Tanah Abang pak. Kalau sedekah pak diam-diam pak. Ini masjid ini sebentar selesainya pak. Halo. Halo. Karena dia yakin dengan sedekah itu bukan mengurangi harta, tapi menambah harta. Sampai pak dengan orang pak kalau jumpa yang susah 50.000, 100.000. Singkat cerita, kami yang masih muda dulu di komplek itu mengatakan kalau Pak Haji ini mati pasti masuk surga. Pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Hablum minallah baik, hablum minan nas baik juga. Nggak mungkin masuk neraka. Kalau seandainya hari ini Pak Haji ini mati, saya yakin malaikat nggak ada bertanya man rabbuka, nggak ada yuk, langsung ditendang ke surga, masuk surga Pak Haji, nggak ada pertanyaan lagi. Halo, saking baiknya. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau mati betulan, meninggal Pak. Beliau meninggal. Seluruh orang Tanah Abang kebun kacang bersedih Pak, termasuk saya. Takziah datang ke rumahnya, macet Pak, ditutup jalan Pak. Orang rame-rame berbondong yang meninggal, orang kaya Tanah Abang, orang yang baik lagi, nggak sombong, tawadhu, rendah hati, nggak angkuh. Dalam kematiannya Pak,
Apa yang terjadi, Pak? Ketika mayatnya, jenazahnya dimandikan, setelah itu dikafani, Pak, kita sudah ngumpul di rumahnya, Pak, rame kayak kenduri, Pak. Setelah mau dimasukkan keranda, datang perempuan dari Cirebon bawa anak kecil. Halo, menangis di hadapan jenazah. Apa kata perempuan ini? Papa, papa. Menangis dia. Kita semuanya terdiam, Pak, nggak ada yang ngomong. Siapa yang bisa memberhentikan tangisan perempuan ini? Siapa yang memberhentikan tangisannya? Istrinya. Kita nggak berhak, Pak. Istrinya bertanya, siapa kamu, Dek? Kenapa menangis di hadapan jenazah suamiku? Saya istrinya, Bapak. Ini anak kecil siapa? Anaknya Bapak. Ternyata Pak Haji ini punya ruko di Cirebon, cabang Tanah Abang, dan juga cabang Bini. Halo, saya serius, Bu. Ini bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul, kisah nyata ini. Belum ada di film Kumenangis Indosiar. Serius, saya nggak bercanda. Setelah itu apa yang terjadi? Tahukah Bapak-Bapak? Ketika kita semuanya tahu dan terdiam, Pak, kita nggak bisa ngomong, Pak. Dimasukkan keranda ke ambulan, jenazah mayatnya dibawa ke masjid. Nama masjidnya Masjid Said Naum. Yang pernah ke Tanah Abang masih tahu masjidnya. Masjidnya luas, Pak, besar kayak gini, tapi lapangannya, Pak, ratusan mobil bisa parkir. Jadi orang Perumnas parkirnya di lingkungan masjid. Per mobil bayar 250.000 dulu ya, per bulan. Sekarang mungkin 500 mungkin per bulan. Jadi penghasilan masjid, Pak Ketua, untuk masjid uangnya ya berapa ratus masjid tuh, mobil tuh. Singkat cerita, mayat dibawa ke masjid ini Said Naum. Orang membeludak, Pak, penuh masjid sampai keluar ribuan. Yang jadi imam Ustadz Orem. Yang jadi imam siapa? Saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajra wa tatina ba'da wa filana walau. Allahumma jal qabrahu rawdhan min riyadil jinan ila akhiri. Selesai saya doa, Bapak Ibu, saya menoleh ke belakang ke jamaah. Saya tanya jamaah, Pak, apa kata saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bapak Ibu, ini mayat jenazah. Saya mau tanya kepada kalian semuanya, apakah jenazah ini min alil khair? Khair. Saya ulang lagi, apakah mayat ini min alil khair? Khair. Sekali lagi yang ketiga, apakah mayat jenazah ini min alil khair? Khair. Lari dua perempuan dari belakang, satu dari Bengkulu, satu dari Pekalongan. Halo, halo, menangis di hadapan keranda, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Apa kata mereka berdua? Papa. Satu lagi, Papa juga. Serius, Bapak-bapak, saya gak bercanda ini. Saya mundur, Pak. Saya jadi imam, mundur saya sambil menunduk kepala saya sambil bergumam, kacau ini semua. Nah, kacau ini semua. Orang terdiam hanya mendengarkan dua tangisan perempuan. Seandainya jarum jatuh, Pak, kedengaran, Pak. Siapa yang bisa memberhentikan tangisan dua perempuan ini? Saya nggak berhak, Pak. Saya bukan keluarga. Yang bisa memberhentikan tangisan siapa? Istrinya. Lari ke depan dari belakang. Dek, kamu siapa, Dek? Istri Bapak. Dari mana? Bengkulu. Ternyata Pak Haji ini punya ruko di Bengkulu, cabang Tanah Abang. Kamu siapa, Dek? Istri Bapak juga. Dari mana? Pekalongan. Ternyata Pak Haji punya konveksi di Pekalongan dan punya bini juga. Saya mau tanya ibu-ibu, jujur menjawab. Kira-kira Pak Haji ini masuk surga, masuk neraka? Tuh, Pak, bini Bapak yang ngomong neraka tadi ya. Bu, Bu, jawab jangan pakai perasaan, pakai
Jangan pakai perasaan. Neraka-neraka aja. Jawaban yang tepat ibu-ibu, wallahu a'lam bishawab. Biarlah Allah yang menghakimi beliau. Maksud saya cerita ini ayahanda, tuan-tuan, tuan-tuan, menjelang Ramadan, silahkan. Kalau kalian ingin nambah bini, silahkan. Itu hak kalian. Ada lagi laki-laki bilang ke saya, oknum pejabat, Ustaz, dalam syariat Islam tidak perlu izin sama istri Ustaz. Kalau ketahuan Pak Ustaz, minta maaf aja. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karapai saya bilang. Betul, itu benar, nggak salah. Tapi secara adab, etika, akhlak, salah nggak? Salah nggak? Sesuatu yang diumpetin Pak, disembunyikan Pak, bukan membawa ketenangan, kebahagiaan. Stres Pak, 3S nanti Pak, stres, stroke, stop mati mendadak. Halo, halo. Sebelum Ramadan saya fokus ke istri kita. Bapak Ibu, Rasul mengajarkan Pak, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik jujur terhadap pasangan hidupku. Saya ingin malam ini jamaah Masjid Istiqomah kembali jujur. Yang dibutuhkan istri kita Pak hari ini suami jujur, bukan pintar Pak. Betul Bu? Bu, yang dibutuhkan perempuan hari ini suami jujur, bukan pintar. Betul Bu? Betul? Untuk apa pintar kalau nggak benar? Benar nggak? Yang dibutuhkan istri kita hari ini bapak-bapak, suami yang lembut tutur katanya, bijak berbicara, romantis orangnya, bukan yang hanya berilmu. Untuk apa ilmu tinggi, profesor, doktor, antum lau, kopi telambe, piring pecah. Untuk apa? Mulut kotor. Halo, halo, nggak ada gunanya kita suami Pak. Cukup sudah. Yuk, menjelang Ramadan kita perbaiki di dalam dulu, di dalam rumah tangga kita, maka akan indah Ramadan kita. Sahur dan berbuka dengan suami istri, anak-anak kita akan indah pada akhirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, itu diawali dari perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Maksudnya apa? Yuk, kalau mengaku orang beriman, mulai besok pagi jangan pernah berhenti untuk subuh ke masjid atau ke musola atau ke surau. Satu lagi kisah yang saya sampaikan, ini kisah sahabat Nabi Pak. Masih ada waktu? Masih ada? Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar kisah ini. Sahabat Nabi namanya Sauban Pak. Sauban itu nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad di sini Pak. Seperti saya tadi dengan guru saya. Sauban itu nggak pernah sholat di belakang Rasulullah Pak. Tapi Sauban rutin istiqomah ke masjid. Tapi sholatnya di mana Pak? Di pojok sebelah kanan di situ Pak. Jadi Sauban itu kalau subuh pasti di situ di pojok, nggak pindah-pindah, nggak pindah-pindah beliau. Singkat cerita, karena waktu juga, pagi itu Sauban subuhnya nggak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir, seperti guru saya tadi mengucapkan istau sawu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis sholat, luruskan dapatkan shaf, kesempurnaan sholat kita adalah rapatkan shaf. Beliau menoleh ke kiri, aina Sauban? Karena beliau tahu Sauban di sana. Sauban nggak ada. Aina Sauban? Mana Sauban? Dijawab oleh sahabat yang lain, ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Apa kata beliau bapak-bapak? Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia orang beriman bukan munafik. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu akhirat panjang, dunia sementara. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu dunia ini, gua ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Akhirnya Rasulullah dengan sahabat yang lain sholat. Setelah sholat zikir, doa, tazkirah, ceramah seperti saya ini. Menjelang syuruk, isyraq, jam 6 pagi, contoh. Syuruk itu sholat sunnah 2 rakaat, fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Setelah syuruk jam 6 pagi, beliau tanya lagi dengan sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di luar di pojok. Araftu ya Rasulullah baitau manzilahu, aku tahu rumah Sauban ya Rasulullah, antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain beliau utus sahabat, kita ambil, beliau berangkat Pak.
Tahukah bapak-bapak, dari Masjid Istiqomah beliau berangkat jam 6 pagi, sampai di rumah Sauban Pak jam 9. Berarti jarak Masjid Istiqomah dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Demi Allah Pak, ini riwayatnya sahih. 3 jam Bu. Seandainya di Masjid Istiqomah subuh jam 5, contoh ya, biar mudah menghitung, berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2 Bu. Jam 2 kita di Kuo, itu baru tidur Pak habis nonton Piala Dunia. Betul nggak? Jam 2 kita masih mimpi indah. Kalau kata orang Tanah Abang, bakaruh lama. Tapi Sauban jam 2 bapak-bapak, demi Allah sudah bangun, mandi, rapi, wangi, menuju Masjid Istiqomah. Jam 2 berangkat. Yang dilewati gurun pasir Pak, dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan, binatang buas menerkam, serigala. Dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya. Dia pengen jadi orang beriman Pak, tetap melangkah ke Masjid Istiqomah. Jam 2 berangkat dari rumahnya, sampai di teras Masjid Istiqomah jam 5. Saya mau tanya tuan-tuan, ayahanda, bapak-bapak saya, kita berangkat dari rumah kita ke Masjid Istiqomah berapa jam? Berapa jam? Hah? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX, motor Beat. Saya dari hotel Pekanbaru ke sini bawa mobil, pakai mobil. Sauban jalan kaki Pak, demi Allah jalan kaki. Ini orang beriman Pak, yang dipanggil Ramadan. 3 jam. Bayangkan 3 jam. Yang lebih sedih lagi Pak, ketika Rasulullah sampai di rumah beliau, di rumah Sauban, kalau bahasa kita ibu-ibu, diketok pintu, Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Dengan air mata perempuan ini menjawab ibu-ibu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, suamiku Sauban Allah mencintainya, Allah rindu dengan suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia. Suamiku telah mati ya Rasulullah, meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Suamiku telah pergi ya Rasulullah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Istrinya menangis di hadapan baginda Nabi. Nabi pun terdiam, mata beliau berkaca. Tahukah bapak-bapak, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Istiqomah? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan Masjid Istiqomah? Kematian. Seandainya Sauban tidak mati ibu-ibu, seandainya ruh dan jasadnya tidak berpisah, maka Sauban 3 jam perjalanan tidak akan pernah berhenti sholat subuh berjamaah di pojok sebelah kanan di sana. Allahu Akbar. Makanya benar kata orang bijak bapak-bapak, orang beriman dengan masjid itu ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air mati dia. Begitupun orang beriman kalau jauh dari masjid mati dia. Tapi ada orang Islam, KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, jauh dari masjid tidak mati-mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Kok lupa kalian? Namanya apa? Munafik. Munafik. Cuek aja dia. Yang bikin sedih lagi Bapak Ibu, ketika istrinya berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini inti ceramah saya malam ini menyambut Ramadan, mungkin agak berbeda dengan ustadz yang lain. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, dia mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Ada 3 kalimat. Suamiku melihat ke atas ya Rasulullah, air matanya bercucuran. Dia mengucapkan 3 kalimat ini diulang-ulang. Apa kata suamimu? Sampaikan kepadaku. Yang pertama ya Rasulullah, suamiku sambil menangis, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Suamiku menangis ya Rasulullah. Suamiku menangis ya Rasulullah. Rasulullah terdiam Pak, beliau nggak paham. Dibisikkan oleh Jibril, tahukah bapak-bapak, kenapa nggak jauh lagi? Maksudnya apa? Ternyata Sauban melihat rumahnya di surga 3 jam kecil Pak.
Makanya dia ucapkan, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku tidak ingin rumahku kecil di surga 3 jam ya Allah. Kenapa nggak 5 jam, 7 jam? Aku ke masjid istiqomah. Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Sauban yang sudah pasti masuk surga apa? Menyesal 3 jam ke masjid. Sauban yang sudah pasti masuk surga ibu-ibu, menyesal 3 jam ke masjid istiqomah. Kenapa nggak 5 jam, 7 jam? Aku tidak ingin rumahku kecil di surga. Sauban sudah pasti masuk surga, menyesal Pak. Kita belum tentu masuk surga Pak, tapi tidak ada penyesalan. Maka benar kata anak muda Betawi Pak, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul Pak? Walaupun rumah kita dekat masjid Pak, tetangga masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid berdekatan. Kalau munafik, berat langkah kita ke masjid istiqomah. Yang menentukan bukan jarak, yang menentukan makanya bulan Ramadan yang dipanggil ya ayyuhalladzina orang beriman Pak. Ini yang pertama, ya Rasulullah, suamiku menangis. Yang kedua, ya Rasulullah, kalimat diucapkan suamiku meracau, mengigau, menangis ya Rasulullah. Apa kata suamimu yang kedua? Ya Allah, kenapa enggak yang baru ya Allah? 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 Suamiku mengulangi kalimat itu ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Kenapa enggak yang baru? Ternyata Sauban kalau ke masjid istiqomah 3 jam Pak, itu pakai baju 2 lapis Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid istiqomah, dia buka yang kumal, kusam, kumuh, baru dia ke pojok sholat subuh berjamaah Pak. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan di gurun pasir. Dia buka yang kumal, kusam, kumuh, diselimuti bapak tua itu. Menyesal Sauban. Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ke bapak ini ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Ternyata Sauban melihat pakainya dalam surga Bu. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal Pak, tidak memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita tidak ada penyesalan. Saya mau tanya ibu-ibu, bunda saya, ibu-ibu yang di belakang, sudahkah dapat tiket ke surga ibu-ibu? Sudah Bu? Bapak-bapak, sudah datang malaikat Jibril? Woi Pak, ikut tiket untuk angka surugo lah dapat? Sudah dapat belum? Saya yang ceramah ini Pak, saya yang ceramah ini Pak, tiap hari saya ceramah keliling Indonesia dari Aceh sampai Irian Jaya. Belum tentu masuk surga kalau saya ceramah tujuan saya materi, uang, dolar, ringgit, rupiah. Demi Allah, tempat saya neraka Pak. Surga Allah itu mahal Bapak-bapak. Yang berhak masuk surga orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang subuh ke masjid. Saya kalau niat saya ceramah nih, dakwah ini karena uang Pak, maka tempat saya neraka Pak. Makanya saya dagang di Tanah Abang Pak. Makanya buya-buya muda, hei ustaz-ustaz muda, wajib kalian dagang, minimal punya sawit 5 hektar minimal itu, biar nggak diremehkan kalian sama orang. Setuju Pak? Dagang kalian semua, ustaz-ustaz, kalian harus kaya. Saya sedih Pak kalau ada jamaah orang ustaz amplop, kalau depan saya tampar itu Pak. Ustaz amplop kata dia. Meremehkan sekali itu. Jadi ayah bunda bapak ibu, hanya orang beriman. Yang terakhir, yang ketiga, terakhir Bu, istrinya berkata ke Nabi, ya Rasulullah, suamiku mengucapkan kalimat terakhir sebelum kematiannya. Apa kata suamimu? Ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah? 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 Baru suamiku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia terdiam mati, tak berbicara sampai hari ini ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Suamiku pergi untuk selama-lamanya. Tahukah Bapak Ibu, kenapa ucapan terakhir? Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban jumpa anak kecil, fakir miskin, yatim piatu, kelaparan, mau mati dia. Dia bawa uang receh. Kalau bahasa kita lukmah, sepotong daging. Kalau bahasa kita di kuo, lereng. Dia bawa khubus roti, dipotong roti itu, setengah diberikan fakir miskin, anak yatim, kelaparan yang mau mati, setengah dia makan. Sauban menyesal Pak, kenapa nggak semuanya aku berikan ya Allah? Anak itu mau mati ya Allah, anak itu mau mati ya Allah, aku bakhil ya Allah, kenapa nggak semuanya aku berikan? Sauban menyesal Pak.
Padahal beliau sudah pasti masuk surga, sudah memberikan setengah makanan kepada anak itu, pas, tapi beliau masih menyesal. Beliau masih menyesal, ayahanda. Makanya benar kata orang bijak, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa saya cerita ini menjelang Ramadan? Kenapa saya cerita ini ibu-ibu menjelang Ramadan? Berbeda dengan Ustadz Buya yang lain. Saya tidak ingin bapak ibu malam ini menyesal di kemudian hari di akhirat nanti. Yuk, pertama, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Kedua, jujurlah pada pasangan indah Ramadanmu. Ketiga, jangan pelit, bakhil, tamak bin sarakah. Ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki hari ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Masjid kita butuh itu hari ini. Artinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu, apapun yang kita dapatkan, jabatan, pangkat, kedudukan, harta, sawit, getah, rumah, mobil, rekening Indonesia luar negeri, semuanya titipan hak pakai, bukan hak milik. Betul nggak? Benar nggak? Orang kaya, orang miskin matinya sama semuanya. Betul nggak? Orang kaya mati nggak? Orang miskin, raja-raja, presiden, rakyat biasa, bupati, staf ahli, Pak Kades, Pak Camat, pengurus masjid, rakyat biasa, ustadz. Nanti dulu saya mau ceramah. Semua akan mati Pak. Dan kematian kita Pak sama. Ada nggak orang kaya matinya, oh nanti kuburan saya 5 meter ya, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Makanya pengurus masjid kalau bisa keranda itu letakkan di pintu itu. Keranda itu jangan di gudang, letak di pintu. Jadi setiap yang masuk ke dalam, walaupun bawa Pajero, Fortuner, apalah mobilnya, dan oh ini kendaraan terakhirku ini ternyata. Oh ini ternyata. Ya Allah, jauhkan sombong ya Allah, angkuh ya Allah. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Nggak usah angkuh, ongeh. Kalau bahasa premannya ongeh. Nggak usah banyak gaya lah. Oh punya jabatan apapun jabatan, ujung-ujungnya mohon maaf Pak, nanti di akhirat kata Rasulullah, irhamu salasata minan nas, kasih 3 golongan manusia, dan manusia itu sudah ada 3 orang ini di Indonesia. Siapa? Pertama, azizan zallat, pemimpin pejabat jatuh hina. Banyak nggak sekarang? Banyak nggak? Pemimpin jatuh hina ditangkap KPK, pemimpin jatuh hina short time di hotel dengan janda, terbongkar rahasianya, divideokan oleh istri pertama. Betul nggak? Dipermalukan di dunia sebelum di akhirat. Banyak sekarang. Makanya Rasulullah mengatakan, mewanti-wanti, kasihi pejabat pemimpin jatuh hina, ajak dia ke masjid Istiqomah untuk berinfak bersedekah. Setuju nggak? Yang kedua, siapa yang dikasihi kata Rasulullah? Siapa? Gonian Kodif Takoro, orang kaya jatuh bangkrut. Betapa banyak gara-gara corona kemarin orang Tanah Abang bangkrut. Betul? Orang punya sawit jatuh sawitnya, bunuh diri, bangkrut. Orang Pondok Indah yang punya rumah mewah bangkrut, habis. Banyak yang punya jabatan, pangkat, kedudukan terhina hanya gara-gara terbongkar rahasianya. Betul nggak? Benar nggak? Artinya benar kata Rasulullah. Yang ketiga, mohon maaf guru-guru saya Buya, Ustadz, mohon maaf, ini Nabi Muhammad yang ngomong. Siapa yang mesti kita kasih kata Rasulullah? Yang ketiga siapa? Al-faqih yul abu bihil juhal. Seorang ahli fikih, ahli syariat, paham agama, dipanggil Buya, dipanggil Ustadz, ulama, kiai, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Orang bodoh itu punya uang dan jabatan. Banyak nggak sekarang? Banyak nggak sekarang? Dulu dia berfatwa haram, haram, haram. Sekarang sudah dapat jabatan, oh halal, halal, halal. Kucing ayah. Halo, halo, betul nggak? Itulah kehidupan. Makanya hanya orang berimanlah apa yang diucapkan, yang dilakukan sama. Mudah-mudahan kita menjalankan Ramadan ini betul-betul jadi orang beriman. Caranya kita mulai besok pagi subuhnya ke masjid. Setuju nggak? Setuju nggak? Bapak Ibu, sudah hampir 1 jam lebih. Lama-lama saya ceramah, nggak masuk di otak kita. Yang jelas intinya, saya bacakan saja hadisnya, singkat saja. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Jikalau umatku tahu apa hebatnya bulan Ramadan, maka mereka menginginkan setiap tahun itu Ramadan saja.
Nggak ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, nggak ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Yang ada adalah Ramadan. Kenapa? Pertama, li'annal hasanat mujtami'atun. Di bulan Ramadan kebaikan berkumpul. Semua orang pengen baik. Mudah-mudahan suami kita baik, amin. Istri kita baik, amin. Anak kita baik, amin. Mertua kita baik, amin. Orang tua kita baik, tetangga baik, semua baik. Bulan Ramadan. Yang kedua, apa hebatnya Ramadan? Wa ta'atu maqbulatun, ketaatan diterima. 11 bulan kita bermaksiat, Pak, berdosa. Lebih suka main di rumah janda daripada bini kita, Pak. 11 bulan. Tapi gara-gara 1 bulan ini kita berubah, Pak. Insya Allah ketaatan kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, wa da'awat mustajabah. Doa-doa pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bu, suami yang banyak bertingkah, doakan di bulan Ramadan. Angkat tangannya. Ya Allah, Kau berjanji di bulan Ramadan doa kami Kau kabulkan. Kabulkan doaku ya Allah. Suamiku yang berselingkuh, suamiku yang diam-diam menyimpan nomor janda di handphonenya. Ya Allah, suamiku yang berulah, yang tidak setia lagi, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Kalau Engkau ingin berhidayah, cubitlah sedikit ya Allah. Berikan dia stroke kecil-kecil saja. 2 bulan aja ya Allah, habis itu sembuhkan lagi. Halo, halo, hati-hati Pak. Hei, hati-hati. Doa istri itu pasti diijabah Pak. Bu, ada Ibu Haji Tenabang minta doa, minta konsultasi ke saya. Ustadz, boleh nggak doa Ustadz? Doa apa Bu Haji? Ya Allah, miskinkan suamiku ya Allah. Kalau kaya nambah bini taruh ya Allah. Saya diabaikannya ya Allah. Salah doanya ibu sebelah. Nggak begitu doanya. Gimana Ustaz baiknya? Ya Allah, kayakan suamiku, tapi kaya yang soleh, kaya yang setia, kaya yang tidak mau pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Halo, halo. Jangan doakan kami miskin. Miskin kami kau lari pula sama berondong. Hei, hei, nggak boleh ya. Doa yang baik-baik buat suaminya. Amin ya Rabbal. Angkat tangan Pak. Bujang lapuk yang belum berjodoh, melamar ditolak, dilamar ditolak juga, sudah diruqyah ditolak juga. Angkat tangan kalian bulan Ramadan. Minta ya, minta doa. Banyak kasus kalau saya ceritakan panjang ceritanya. Teman saya di Gontor, dia berdoa tiap malam Pak. Ramadan itu Pak, dari awal Ramadan sampai ke Ramadan Pak. Dilihatin foto perempuan itu Pak, ya artis perempuan itu. Dia anak pesantren Gontor Pak, kawan saya. Doa terus, akhirnya betul-betul dapat perempuan itu Pak. Begitu hebatnya Ramadan Pak. Dapat istrinya. Kalau saya sebutkan namanya, Bapak pasti tahu orangnya. Tapi nggak usah lah, malu dia nanti. Halo, halo. Tuh, angkat tangan. Bujang lapuk. Yang perempuan juga, angkat tangan kalian. Kalau pengen mendapatkan suami soleh, yang pengen punya keturunan, nah nih, sudah 10 tahun, 12 tahun, sudah haji umroh, sudah doa di Multazam, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, depan Ka'bah, nggak juga dapat anak, berarti bulan Ramadan kusuk sepertiga malam sebelum sahur, angkat tangan kalian. Mudah-mudahan kalian dapat anak kembar 4 langsung. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nggak ada yang mustahil Pak. Yakin nggak? Yakin nggak? Mohon maaf Pak, di atas ayat surah Al-Baqarah itu 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di bawahnya wa iza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Qarib ujibu da'watad da', pasti aku akan mengabulkan doa yang minta kepadaku. Yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin nggak? Saya yakin Pak. Saya yakin Pak. Sudah terbukti Pak. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kemudahan, hajat kita lah kabulkan semuanya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, selanjutnya terakhir, wal jannatu mustaqatul lahum, surga akan rindu kepada mereka. Pertanyaannya, kepada siapa surga rindu Ustaz Oren? Di penghujung hadisnya ada 4 orang yang dirindukan surga kata Rasulullah. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Siapa mereka? Pertama, talil Quran, orang yang lisannya, lidahnya berkulindan basah, rutin baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa bulan Ramadan minimal khatam 3 kali. Bisa? Bisa? Insya Allah Pak, rumah tangga berubah, hutang lunas, usaha lancar. Yakin, percayalah ya. Sebelum Ramadan latihan, masih ada waktu 10 hari, 13 hari ini baca Quran. Rutin ke baca Quran, rumah tangga kalian berubah insya Allah. Anak kalian berubah insya Allah. Yang kedua, yang dirindukan surga siapa? Hafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Mulutmu harimaumu.
lidah tak bertulang, tapi gara-gara lidah satu desa bisa perang. Gara-gara lidah Indonesia hancur hari ini. Betul nggak? Benar nggak? Makanya kalau ingin dirindukan surga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman lagi kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas, berbicara itu perak, tapi berbicara hikmah dan dakwah itulah intan permata. Ibu-ibu, kalian banyak masuk neraka gara-gara dua mulut, mulut atas dan mulut bawah. Tolong jaga mulut itu. Hoi, al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Perempuan banyak masuk neraka gara-gara tapi di surga yang paling banyak laki perempuan juga. Alhamdulillah. Perempuan yang mana Ustaz di surga? Perempuan jamaah Masjid Istiqomah. Nah, kenapa? Tidak pernah menggibah, memfitnah orang, tidak pernah menceritakan aib orang. Alhamdulillah. Yang ketiga, cepat saja, cepat. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga Ustaz Oren? Kata Rasulullah, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Tadi saya lapar sebelum datang sini. Pengurus masjid berjambau ngasih makan. Berarti mudah-mudahan pengurus masjid dirindukan surga. Amin ya rabbal. Semua kita dikasih makan. Betul? Makanya Rasulullah ajarkan sebelum lagi Ramadan puasa itu, ya, iza tobakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Dengarkan Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian memasak gulai cubada, gulai nangka, gulai jeriang, gulai patai, gulai ayam, gulai patin, apa kata Rasulullah? Perbanyak kuahnya, bagikan tetangga. Jangan kuahnya aja, mencret tetangga kalian. Kuahnya aja kalian kasih, isi ayamnya 2, isi jengkolnya 5. Halo, orang yang berpuasa pahalanya kita dapatkan. Makanya bulan Ramadan takjil, masih ingat Pak? Takjil tuh semangka dipotong banyak-banyak kan, kasih orang yang lewat. Takjil itu orang yang makan Pak, lagi maghrib nanti pahalanya dapat kita Pak, 1 orang, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Seandainya 100 orang kita kasih, makanya semangka potongnya yang besar-besar, kecil-kecil aja biar banyak yang dapat. Ini jangan besar, kecil-kecil, dikit kamu, banyak dapat orang di jalan. Kita kan pahala banyak. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat, siapa yang dirindukan surga Ustaz Oren? Wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Bapak-Bapak, Ibu-ibu, kalau ingin dirindukan surga, bayar puasanya tahun kemarin yang datang bulan. Setuju? Bapak-bapak, hei, yang datang bulan. Bapak-bapak ada datang bulan loh. Ya. Ini laki-laki ini ada juga, dia tidak puasa. Yang tidak kena beban puasa itu ada 3, termasuk sholat. Yang pertama orang gila, tidak perlu puasa. Yang kedua orang belum balik, nggak perlu puasa, nggak perlu sholat. Yang ketiga orang datang bulan. Betul nggak? Kalau ada suami kita laki-laki tidak berpuasa, dia nanti Ramadan, ada kemungkinan 3 ini. Kalau tidak gila datang bulan. Halo, terserah kalian lah. Saya hanya menyampaikan. Ternyata ada juga laki-laki datang headnya. Suruh ibu-ibu kalau lakinya tidak puasa belikan softtek. Kalau enggak apa namanya cam tuh, cam. Awak pasangkan, nih saya pasangkan nih. Lambau ya. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang bermakna, umur kita panjang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada wal niran. Yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, insyaallah jasadnya, badannya akan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal. Bapak ibu, saya pengen lama-lama karena sudah lama sekali. Saya mohon maaf, yang masih rindu ceramah saya, buka YouTube. Kan gampang, buka YouTube, tulis UST Orange, bukan oranye, beda. Oranye pakai Y, tapi Orange pakai G. Ustadz Oren bacaannya. Nanti muncul video ceramah saya, tapi jangan lupa setelah nonton video ceramah saya, like, share, and subscribe. Mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya rabbal. Yang kedua, sebelum saya tutup, Bapak Ibu,
Saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Sudah 5 tahun. Bang Zamzami Hasan, Pak Kades, Pak Camat, sudah 5 tahun. 15 Desember 2022 kemarin pas 5 tahun. Berarti sudah lewat 2,5 bulan nih. Jamaah saya di Hong Kong, di Korea, saya ke Hong Kong 3 kali setahun. Saya ke Hong Kong itu setahun 3 kali. Kemarin UAS ke Hong Kong gagal. Betul? Minggu besoknya saya ke Hong Kong lewat. Karena wajah saya wajah Korea. Nah, saya kalau ke Hong Kong, Pak, rambut saya berdirikan kayak pemain sinetron tuh, baju oranye, celana oranye, pakai sepatu saya skate saya tuh oranye juga. Jadi nggak ketahuan saya Ustaz. Makanya lewat. Minggu bulan depannya Haikal Hasan ke Hong Kong, nggak lewat juga. Betul nggak? Saya lewat lagi. Setelah itu Riza Muhammad nggak lewat, saya lewat, Pak. Alhamdulillah. Karena wajah saya wajah Thailand. Nah, jadi nggak kelihatan ustadznya. Makanya harus ada strateginya dakwah ke luar negeri. Halo, halo. Nah, saya masih ingat tuh. Kok nggak lewat kawan-kawan nih? Agak was-was juga saya kan. Abagaya saya di imigrasi itu. Hey, where are you going? I want to play casino in Macau. Saya bilang. Nah, ada Macau di situ, tempat main kasino. Saya mau main kasino di Macau. Saya bilang, oh yes, yes. Cap, cap, cap. Ya. Halo. Halo. Jangan serius sekali hidup nih. Ya. Harus candain juga mereka. Ya, hidup ini sandiwara semuanya. Oke, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah jamaah saya di Hong Kong, di Korea, di Singapura, Malaysia itu 5 kali saya setahun. Alhamdulillah. Ya, itulah saya dakwah ceramah di sana. Jamaah saya yang mau cerai di sana rujuk lagi karena konsultasi rumah tangga. Jamaah saya di Papua tiap malam smackdown dengan lakinya, akur lagi, Pak. Karena konsultasi rumah tangga. Ya, dan saya tidak ingin di quote tidak ada perceraian. Silakan Bapak Ibu yang mau konsultasi agama gratis, cukup WA saja. Saya balas, bukan staf saya balas. Ini handphonenya, ini di sini. Ini untuk konsultasi rumah tangga. Ya, dari Aceh sampai Irian Jaya. Silakan. Ya, nggak perlu bayar, gratis. Kecuali yang datang ke rumah saya ke Tanah Abang, ke Depok, ke Kebun Kacang, ke Bojong Sari, bayar. Ketua partai, pejabat Riau banyak. Kalau saya sebut namanya kaget, Pak. Kalau saya sebutkan, Pak, yang minta bini ketiga, keempat, Pak, orang Riau ini banyak juga, Pak. Ciangai ya. Mohon maaf, Pak Bang Zamzami. Ya, kalau saya sebutkan namanya kaget kalian semuanya. Kalian anggap dia baik-baik aja selama ini kan? Aslinya, Allah ya, susah bilangnya. Ya, ketua partai, tuh penyanyi dangdut. Saya bikin di Depok, Bu, Majlis Taklim KDI. Masih ingat KDI? Penyanyi dangdut? Sekarang sudah berjilbab semuanya. Majlis taklimnya, penyanyi dangdut. Ya, Lesti Kejora belum masuk, makanya di smackdown sama lakinya, dibanting. Vena Melinda belum masuk juga. Halo. Ayu Ting Ting masih lasaknya. Ini masih lasak aja tuh. Ya. Mudah-mudahan cepat nikah dengan Boy William. Amin. Mudah-mudahan mualaf dia. Itu ternyata, Pak, Bu, saya nikahkan dengan jamaah masjid. Alhamdulillah, Pak. Ya, saya nikahkan. Penyanyi dangdut itu sudah banyak janda, tapi saya nikahkan dengan sudah 500-an orang yang saya nikahkan. Ya, dengan jemaah masjid, dengan ketua masjid, dengan ketua partai. Kalau saya sebutkan namanya ibu-ibu pasti kaget, nggak usah. Yang intinya mereka datang ke rumah saya bayar, Pak. Per jam 3 juta sampai 5 juta. Mereka konsultasi dengan saya bayar, Pak. Transfer dulu baru konsultasi. Nggak bisa gratis. Kecuali jemaah masjid gratis, nggak perlu bayar. Ya, nggak perlu bayar. Alhamdulillah cukup WA saja. Contoh Bapak mau tanya, Sauren, saya mau tanya apa, Pak? Gimana menghadapi istri cerewet? Ada nggak caranya atau racikan racunnya? Contoh. Ya, ibu-ibu mau nanya, Ustadz Oren, saya mau tanya gimana anak saya biar mudah hafal Quran. Nanti saya jawab, gini caranya, Bu. Ustadz Oren, anak saya ini nakal betul, ada nggak doa zikirnya? Nanti saya jawab. Ustadz, anak saya narkoba, ada nggak terapinya? Nanti saya jawab. Ustadz, saya mau tanya serius, apaan, Bu? Laki saya. Kenapa laki, Bu? Ya Allah, Ustaz. Laki saya dulu baik, Ustaz. Dulu baik, Ustaz. Dulu. Awal nikah ya Allah, baik. Dulu. Romantis, Ustaz. Dulu. Ya Allah, Ustaz. Dulu suami saya kalau saya mandi, Ustaz, dimandikan pakai gayung warna oranye mandi, beb sayang. Dulu. Ya, makan disuapi, Ustaz. Makan sayang. Makan. Dulu. Sekarang anak 3, Ustaz, anak 4. Kopi talambe piring pecah, muli baciri, pamengka, pamerang, pejudi, pamabuah.
Gimana ngadapin suami seperti ini Ustaz Oren biar romantis lagi kayak dulu? Ada nggak caranya? Nanti saya jawab, Bu. Sekarang jawab Ustaz, nanti saya jawab. Sekarang Ustaz, nanti saya ceramah. Sekarang jawab Ustaz, saya jawab, Bu ya. Simple ya. Cara menghadapi suami berubah seperti ini. Gimana caranya Ustaz? Racunin saja. Halo? Halo? Nggak mungkin itu jawaban saya, Bu. Nggak mungkin itu. Pulang Ibu. Ibu masukkan sianida malam nih. Tahu sianida? Atau racun tikus, racun manci. Halo? Diminumnya sama laki jam 12 malam nanti. Kejang-kejang dia. Mati dia. Ibu masuk penjara. Saya juga, karena saya nyuruh. Nggak mungkin itu jawaban saya. Bu, nanti saya jawab. Kalau menghadapi suami begitu, Bu, gampang. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada doa, ada zikir. Bagaimana melembutkan hati suami agar romantis lagi, tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. Silakan. Bujang lapuk, ada bujang lapuk? Ada? Saya ada stok sekarang 4 janda 1 gadis. Silakan WA. WA aja, nanti saya jawab. Kalau kalian jodoh, lanjutkan. Kalau nggak jodoh, putus baik-baik. Saya hanya memfasilitasi. Serius, saya nggak bercanda nih. Pak, yang duda Pak. Duda. Satu di antara janda 4 itu umur 51. Mantan istrinya dosen Trisakti. Tinggi Pak, bongsor. Badannya besar, mirip Maudi Kusnaidi. Si Zainab, anak Sidul, anak sekolah lo. Siapa tahu jodoh kalian? Halo? Halo? WA saja. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah ini nggak saya ulang, rugi lah kalian. Datang ke rumah saya bayar 3 juta. Belum naik pesawatnya. Halo? 0812 66 34 65 39. Sekali lagi. Sekali lagi. 0812 66 34 65 39. WA saja. Saya hanya membantu pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada perceraian di Kuok, di Kampar, di Riau, di Indonesia. Itulah kerjaan saya di belakang layar. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan rumah tangga kita baik semuanya. Itu yang kita harapkan. Setuju? Bapak Ibu, saya sampai di masjid ini wasilahnya Ustadz Fadli bersama Yayasan Kampung Zikir Madani. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada mereka yang mengundang saya. Nanti setelah ini mungkin ada doa guru kita, Buya kita di sini. Bapak Ibu, lain kali kita jumpa lagi di episode yang berbeda. Sebelum saya tutup dengan salam, saya tutup dengan pantun seperti Pak Bupati. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.